mengambil Departemen Sosiologi di dalam Fakultas Fisik UI. Apa yang saya tulis adalah sebuah tema mengenai membangun keadilan di kota global Jakarta. Kenapa keadilan? Sebenarnya sesimpel kalau kita melihat dari pemaparan yang ada di paparan itu, memang Jakarta ini bukan kota yang adil ya, dan juga selain tadi didesain untuk lebih mengeruk atau lebih melakukan benchmark kepada persoalan-persoalan ekonomi, tetapi sebenarnya Jakarta juga banyak didesain untuk mobilnya, bukan untuk desain untuk manusia gitu. Kita bersyukur belakangan berapa tahun terakhir ini kita bisa lihat pedestrian di kota Jakarta, terutama sepanjang Sudirman dan Tamrin itu sudah mulai diperlebar, sudah ada kegiatan yang lebih manusiawi dibandingkan sebelumnya hanya mobil nawi gitu ya, hanya mobil yang lewat, kita lihat macet dan semuanya, tapi kita tidak pernah lihat manusia itu beraktivitas dalam kota kita. Menanggapi ini saya pikir sangat baik, yang merupakan sebuah langkah yang sangat baik Bulia dan teman-teman yang sudah menjalankan. Saya pikir saya dari tadi pikir apa yang saya mau sampaikan ya. Saya pikir saya sampaikan dua cerita saja yang ada dalam disertasi saya dan juga yang sering saya bagikan ketika saya memberikan kuliah atau memberikan seminar dan sebagainya. Saya mulai bercerita dengan satu cerita tentang seorang anak tukang ojek payung ya, yang saya temukan. Ini semua ceritanya dari hasil research saya. Jadi satu hari saya turun dari MRT Bundaran HI untuk pergi rapat ke Hotel Indonesia. Ya. Hujan besar, hujan deras, saya keluar dari stasiun MRT dan indahnya Jakarta, kita diberikan anugerah berkat adanya sekelompok anak-anak yang melayani kita dalam bentuk ojek payung. Ya, kita tidak perlu basah, kita tidak perlu apa-apa. Anak ini menyerahkan payung kepada saya. Terus saya tanya, kamu bisa antar saya ke Hotel Indonesia? Dia bilang bisa. Jadi bisa sampai ke pintu yang mana? Tujuan pertanyaan ini saya ingin melihat kepada sebetulnya keadilan kita di dalam berkota Jakarta ini. Kita dapat masuk ke bagian mana saja dalam gedung kita ini. Sebuah kota harusnya didesain untuk inklusif, bukan eksklusif. Tapi Jakarta didesain dengan sangat-sangat eksklusif. Ya. Mau masuk ke gedung saja mesti lewatin dulu satpam, mesti lewatin dulu GSD-nya baru kita masuk. Sebenarnya kalau kita lihat contoh paling dekat itu Singapura dengan Orchard Turkey, ini gedung berada di sampingnya kita. Tidak ada destinasi antara kita dengan gedung, kita bisa langsung berinteraksi. Di Jakarta tidak seperti itu. Ya, nah dia hanya mengatakan bisa sampai kepada pintu yang pertama. Oke. Lalu kami berjalan dan dia menyerahkan payung kepada saya. Jadi dia dengan telanjang kaki dengan basah kuyup dia mengantar payung dan saya diberikan hak untuk memegang payung tersebut. Lalu saya bilang, enggak, kamu ikut sama saya aja. Dan saya menggandeng dia di samping, lalu saya bertanya kepada dia, itu jam 1:30 siang ya, kamu tadi pagi sekolah nggak? Enggak. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan dari ibu ya, dan paparannya. Kamu tadi pagi sekolah nggak? Tidak. Kenapa nggak sekolah? Hujan ya? Enggak sekolah. Kenapa kamu nggak sekolah? Enggak. Memang kamu tidak sekolah? Tidak. Kamu ini usia berapa? 12 tahun. Pertama anaknya kecil, tadi sudah memaparkan stunting dan sebagainya. Kedua kita bicara mengenai kemiskinan, kita bicara mengenai identitasnya mereka, dia tidak punya apa-apa. Terus orang tua dari mana? Ibu bapak kerja? Tidak. Saya tidak tahu dia. Kerja di mana kamu nggak tahu? Nggak tahu. Mereka harus pagi-pagi sudah pergi kerja, nggak tahu. Kamu nggak tahu orang tua kamu siapa? Nggak tahu. Ya, jadi dia tidak punya orang tua. Lalu kamu tinggal di kebun kacang, dia tinggal sama siapa? Tinggal dengan kakek saya. Kakek kerjanya apa? Nggak tahu, mungkin sedang nonton TV. Nah, kita tiba di Hotel Indonesia, karena biasa kalau saya jalan kaki gitu saya tidak banyak bawa uang, saya kasih dia seadanya aja gitu, dan dia terima dengan senang hati, karena itu bagi dia sudah cukup besar gitu ya. Nah, poin saya adalah begini ibu bapak sekalian, anak seperti ini ada berapa di Jakarta? Tadi Ibu Dr. Karina menyampaikan ada sekian persen anak seperti itu, saya lupa datanya berapa ya. Apakah betul-betul cuma hanya satu orang dari anak tersebut yang ada di Jakarta? Mungkin di Tanah Abang itu ada 10.000, mudah-mudahan jangan sampai 100.000.
Mungkin di seluruh Jakarta ada berapa ratus ribu, mudah-mudahan jangan sampai 1 juta orang seperti itu. Nah, anak ini eksis, real. Dia sebagai anak yang tidak punya identitas, tidak punya pengetahuan, tidak punya sekolah, akan jadi apa anak itu? Tadi dokter juga mengatakan, kemudian satu hari, kemudian dia bertumbuh menjadi seorang yang lebih dewasa. Dia punya nggak data untuk aplikasi BPJS? Belum tentu. Lalu kita tidak mendahului Tuhan, tetapi kita berbicara secara kasat manusia. Kita melihat anak ini akan jadi apa? Tukang todong, kriminal, ya, jual sabu-sabu, jual narkoba, menjadi pencuri dan sebagainya. Dia mau kerja, ibu bapak dia mau terima. Anak itu nggak punya identitas. Most likely kita tidak akan terima. Dan anak ini sekali lagi eksis di tengah-tengah kota Jakarta. Kita tidak perlu cari di pasar Rebo, pasar Kemis dan segala macam. Itu ada di tengah-tengah kota Jakarta, di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin. Nggak usah jauh-jauh carinya. Dan itu ada di sana. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kita dengan mudahnya, dengan bersyukurnya mempunyai perasaan melihat seorang anak menjadi